Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik ya terkait dengan pemerintahan hari ini, terkait dengan Pak Jokowi, yang mana di acara HUT Nasdem, politikus Demokrat sentil Jokowi, ngambek ternyata. Jadi tak hadir di acara HUT Nasdem, politikus Demokrat sentil Jokowi ngambek ternyata. Inilah yang kemudian menjadi perbincangan di dunia publik hari ini, bahwa kenapa Pak Jokowi tidak bisa hadir begitu kan. Jangan-jangan sudah ada yang membisik-bisik kira-kira seperti itu. Dan ini menjadi trending di Twitter seperti ini, di Twitter yang lagi ramai. Ada yang men-tweet kepada Pak Jokowi dan kepada Nasdem seperti ini. Ini tak hadir di acara HUT Nasdem, politikus Demokrat sentil Jokowi, ngambekan ternyata. Jadi artinya apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra ya di Twitter ya. Bahkan Helmi Felix mengatakan sebenarnya gede ambek. Kayak bocah dong, ini cara Tuhan tunjukkan siapa Jokowi. Mungkin dapat instruksi dari Mak Benteng. Pak Ijo bukan negarawan tapi baperan. Ya seorang presiden seharusnya bukan tidak baperan begitu kan. Masa dikit-dikit karena tidak mendukung pemerintahan atau berbeda pandangan, inilah demokrasi, lalu tiba-tiba baperan. Kira-kira seperti itulah. Inilah yang kemudian ya, kalau berbicara ini ya sama dengan Ahok begitu. Ahok yang begitu bencinya, yang begitu karena sakit hati atas kekalahan 2017, akhirnya sekarang Ahok mulai berani untuk menampar keras Anies Baswedan, kira-kira seperti itu. Tak hadir dengan dendam terpendam sebab calonkan Anies RB calon 2024. Kacang lupa kulit karena dukungan Nasdem berturut-turut 2 periode hingga bisa santai duduk kursi empuk istana. Begitulah kira-kira. Mari ketawa terus dulu. Dia bertepuk sebelah tangan. Kok gitu sih? Aparat rakyat tidak bisa dendam ini. Ketawa ya komentar-komentar netizen ini. Ketua dan petugas partai sama-sama tukang ngambekan dan pendendam. Lah, emang baru tahu. Semakin tingginya teknologi dan terbukanya informasi, ternyata tidak semakin pinternya orang-orang Indonesia. Contoh, para orang yang head di komen tweet berita ini, ditambah lagi yang membuat berita juga rendah intelektualnya. Sudah jelas kenapa Jokowi tidak hadir, karena ada tugas menghadiri KTT di Kamboja. Kehancuran itu terjadi ketika pemimpin membenci yang dipimpin. Ini kan ke Kamboja ada KTT ASEAN, ada sambutan online. Presiden kok baperan ini? Sebenarnya ngambek apa takut? Tidak tercerminkan seorang negarawan. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Merajuk dia, penyakit menurun. Saya juga pikir orang sudah membuat akun Twitter itu sudah pinter, ternyata bikin dangkal. Bung, baca dan cermati dengan detail setiap berita, jangan hanya membaca sampulnya, biar tidak bikin malu sendiri. Sudah jelas dalam isi berita itu kenapa tidak hadir dan apa, tapi saya maklumi mungkin tidak sampai. Ini, pemimpin berhati kekanak-kanakan, segera ganti rezim anak kecil. Rakyat berhati segera ganti ke rakyat anak kecil. Ini banyak sekali yang betul begitu kan. Jadi rakyat yang baik tadi bisa gitu, kok mau jadi rakyat maju, bau sejahtera, baca berita full dan detail aja nggak bisa. Jangan suuzon untuk presiden yang lebih urgent ke Kamboja KTT ASEAN, kan bisa berhalu ria dengan Bang Paloh. Gini amat kalau presiden nih kualitasnya, gini amat kalau punya rakyat bodoh dan tidak suka membaca ini. Padahal berita receh ya kayak gini kalau dibesar-besarkan, kalau enggan hadir nggak masalah begitu. Ini sebenarnya presiden buat semua rakyat, tapi golongan dia aja, dia kan undang sebagai presiden, bukan petugas partai, gitu aja ngerti. Bung, di era digital sekarang, bacalah media dengan teliti agar tidak malu sendiri. Jangan berkecil hati wahai Nasdem, malah harus tetap tagar sekokoh gunung yang menjulang tinggi. Bukannya ngambek ogah aja, kumpul dengan kasta terendah kadrun yang jelas enggak baperan seperti Papo. Nasdem bilang Jokowi ngambekan, rakyat bilang Nasdem benci. Usung Anies dicitrakan antitesa Jokowi, tapi betah dalam koalisi pemerintah. Ini cukup menarik begitu kan, apa yang disampaikan komentar-komentar netizen ini yang men-tweet begitu kan di Twitter.
Pasukan munafik dan barisan sakit hati kumpul di sini lagi menghina dan memfitnah Pak Jokowi. Kapan beliau berhenti menghina dan memfitnah Pak Jokowi padahal Pak Jokowi ada tugas segera di Kamboja. Tetapi inilah yang cukup menarik komentar-komentar para netizen, ada yang pro dan ada yang kontra begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu di beritanya seperti ini. Ini beritanya yang cukup menarik. Tak hadir di acara HUT Nasdem, politikus Demokrat sentil Jokowi, ngambekan ternyata. Dikutip dari Gelora.co, Deputi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan harap merespon ketidakhadiran Presiden Joko Widodo pada acara HUT Partai Nasdem ke-11 tahun di Senayan pada 11 November besok. Diketahui sebelum lama ini Jokowi hadir secara langsung Partai Golkar dan Partai Perindo. Yan lantas menyampaikan pendapat yang seolah menyindir Jokowi. Ngambekan ternyata, ungkap politisi Demokrat ini dalam unggahannya. Akhir-akhir ini isu keretakan hubungan Nasdem dengan Jokowi mulai berhembus usai partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon Capres 2024. Selama ini Anies memang dikenal sebagai sosok yang berlawanan dengan pemerintah, padahal Nasdem masih merupakan bagian dari partai koalisi pemerintah Presiden Joko Widodo. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menjelaskan alasan ketidakhadiran Jokowi pada HUT Nasdem. Dia menjelaskan bahwa pihaknya tak mengundang pihak eksternal karena perayaan hanya dilangsungkan secara sederhana sehingga Jokowi nantinya hanya akan memberikan sambutan lewat video. HUT ini Pak Jokowi akan memberikan sambutan lewat video. Nanti ada pengarahan Pak Jokowi yang dia akan diputarkan. Acara digelar sederhana tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini kembali meningkat. Partai Nasdem hanya akan melakukan kegiatan tumpengan bersama di seluruh Indonesia. Wow, sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ini kadernya. Jadi ya bisa jadi seperti itu gitu. Ya kalau Pak Jokowi dibilang baperan dan gambekan ya publik bisa menilai sendiri begitu kan. Dan bahkan ini sangat ramai sekali begitu di HUT ulang tahun Partai Nasdem ini. Dan bahkan Surya Paloh buka suara terkait dengan alasan Pak Jokowi tak hadir di HUT Nasdem tersebut. Ini sangat menarik ya. Bahkan dari kutip dari berita dari newsdetik.com, dia mengatakan begini bahwa Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam perayaan HUT ke-11 Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebutkan karena ini agenda internal. Diketahui Nasdem juga tidak mengundang partai yang tergabung dalam koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat dan PKS. Tak hanya itu, ketum partai lain pun tidak diundang selama acara internal partai, kata Surya Paloh. Paloh tidak berbicara banyak kepada awak media terkait acara besok secara terpisah. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan Jokowi akan memberi sambutan melalui video typing. Nggak hadir langsung, beliau akan memberikan sambutan lewat taping, kata Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Ali mengatakan saat ini Jokowi masih harus melakukan tugas kenegarawan. Jokowi diketahui sedang menghadiri agenda kenegaraan yaitu KTT ASEAN ke-40 ke-41. Lagi di luar negeri kan, lagi ada acara, ujar Ali. Meskipun demikian, Ali menghargai agenda kerja yang sedang dilakukan Jokowi sebagai kepala negara. Dia menegaskan pihaknya tak bermasalah Jokowi tak hadir bisa secara langsung bersama para kader. Ia ada tugas kenegaraan kan, nggak masalah dong, kata Ali. Inilah yang menjadi spekulasi bahwa persoalan hari ini itu terkait dengan Pak Jokowi mendukung Anies atau siapa. Karena Pak Jokowi tidak bisa menentukan begitu kan. Dan Pak Jokowi arahnya tidak menentu kepada Ganjar, kepada Prabowo, kepada Airlangga. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa Pak Jokowi tidak memberikan apresiasi sekali kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itulah yang menjadi perbincangan yang sangat luar biasa di publik begitu kan. Dan bahkan kalau dikatakan ngambek ya mungkin publik bisa menilai sendiri seperti apa Pak Jokowi begitu kan. Dan ini alasannya cukup menarik tadi bahwa karena Pak Jokowi ada kegiatan di luar negeri terkait dengan KTT 40 ASEAN. Tetapi perlu diingat ini adalah HUT acara Partai Nasdem yang luar biasa dan saya mengapresiasi sekali begitu kan hari ini bahwa Partai Nasdem memberikan sebuah kebebasan kepada Anies Baswedan mencari wakil dan inilah deklarasi, inilah pokoknya bahwa Partai Nasdem sangat luar biasa sekali. Dan tidak hanya itu, banyak yang alasan-alasan lain yang kemudian menjadi catatan penting bagi demokrasi kita begitu kan. Bahkan
ini sungguhlah sangat luar biasa bahwa apa yang disampaikan selama ini apakah benar Pak Jokowi ngambek atau tidak, atau hanya dari publik yang menilai begitu kan. Jadi artinya saya pribadi bahwa apa yang selama ini kalau melihat politik Pak Jokowi hari ini seakan-akan dia tidak fokus hari ini kepada negara kita, mengurus kepada negara. Dia hanya lebih condong publik bisa menilai bahwa ini masalah Pilpres 2024 begitu kan. Seolah-olah ini Pak Jokowi yang menentukan atau jangan-jangan main dua kaki. Wallahu alam, saya tidak tahu, tetapi kami melihat dari berita dan analisa-analisa itu bahwa persoalan hari ini adalah persoalan di mana orang-orang calon presiden, baik menteri, kepala daerah itu lebih fokus ke 2024. Selebihnya ya mungkin 25% ngurus negara atau daerahnya masing-masing begitu kan. Seperti Pak Ganjar kemana spari politiknya luar biasa, tetapi ya Jawa Tengah kemudian banyak yang berspekulasi tidak diurus begitu. Dan bahkan inilah yang menjadi catatan penting begitu kan. Bahkan Anies Baswedan sudah lepas semuanya begitu. Dari gubernur kan sudah lepas, jadi dia punya kebebasan yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Jadi kesimpulan saya adalah hanya satu, publik bisa menilai sendiri apakah Pak Jokowi ngambek atau Pak Jokowi karena tidak hadir atau karena halangan ke luar negeri dengan pertemuan KTT ASEAN 40 atau apa begitu kan. Publik bisa menilai sendiri. Tetapi perlu diingat ini adalah Partai Nasdem yang juga mengusung Pak Jokowi 2 periode. Itulah yang kemungkinan sekarang Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan yang sangat luar biasa. Walaupun para buzzer dan cebong-cebong di luar sana banyak yang tidak suka, ya tidak menjadi masalah karena presiden itu ditentukan dari rakyat, bukan ditentukan oleh para buzzer-buzzer itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.